Semuanya, turunkan yang kalian pegang. Turunkannya. Lily, kamu dipecat. Manajer Johnson, saya sudah bekerja dengan baik. Kenapa memecat saya? Bekerja dengan baik? Lihat dirimu sendiri. Perut besarmu itu memperlambat pengiriman kita. Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu setiap hari. Bagaimana mungkin saya menunda pengiriman? Kamu. Supervisor Sophia, apa yang sudah kukatakan? Kamu harus memperlakukan karyawan dengan sabar. Lily, Ria, walaupun aku manajer, tapi seorang manajer pun punya masalahnya sendiri. Aku tahu, kalau kamu dari panti asuhan, dulu aku bukan cuma baik hati mengizinkanmu kerja di sini. Jadi kamu bisa mengambil uang yang kuberikan untuk membantu bajingan-bajingan di panti asuhan itu. Benar, kan? Saya sangat berterima kasih, Manajer Johnson. Tapi, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Seyamon, tolong, jangan pecat saya. Baiklah, semuanya, semuanya keluar. Kalau kamu mau tetap bekerja, bukan tidak mungkin. Terima kasih, Manajer Johnson. Terima kasih. Teman, aku kasihan padamu. Lihat perut ITU sudah besar sekali. Ayahnya siapa? Kamu saja tidak tahu. Kasihan sekali, sendirian. Manajer Johnson, apa yang Anda lakukan? Asalkan kamu setuju untuk menyingkirkan bayi di perutmu dan bersamaku, aku akan mengizinkanmu mengambil alih posisi Sophia sebagai supervisor bengkel. Bagaimana? Menurutmu? Tidak mungkin. Ini anakku. Bahkan sendirian pun, aku bisa membesarkannya. Tuan Blackwood, tolong, selamatkan anakmu. Aduh, pimpinan inspeksi hari ini, aku akan terlambat. Ashley, tunggu. Hei, kan sudah kubilang tunggu. Aduh. Tuan Blackwood. Ini cuma salah satu pabrik. Scala Kessil, Grup Blackwood. Anda sendiri tidak perlu datang. Lagipula, Kenapa Kitamazu. Lewat pintu belakang, para manajer sudah menunggu di gerbang utama untuk menyambut Anda. Hanya dengan menyelinap lewat belakang, kita bisa melihat kondisi sebenarnya di tempat ini. Ayo. Baik. Tepat waktu. Kampungan. Sudahlah, Supervisor Sophia. Semua orang tahu kamulah yang paling cantik di sini. Dengan ada orang seperti dia di sampingmu, dia cuma kelihatan kampungan banget. Abaikan saja dia, Supervisor Sophia. Hari ini hari yang penting. Presiden Grup Blackwood akan datang memeriksa pabrik. Kalau kamu bisa menarik perhatian Tuan Blackwood dan naik status sosial menjadi Nyonya Blackwood, jangan lupakan kami. Tuan Blackwood adalah bos tertinggi kami. Tapi ya, mau gimana lagi, kecantikan sepertiku memang sulit diabaikan. Bahkan kalau aku tidak bisa jadi Nyonya Blackwood, semalam bersamanya pasti sangat berharga. Tuan Blackwood?
Tidak mungkin, Sophia. Lihat sepatunya, kotor sekali. Masa itu Tuan Blackwood? Betul. Manager Johnson sudah menunggu. Di gerbang utama, sejak subuh. Masa dia datang kuma berdua? Itu pasti bukan dia. Tunggu, itu dia? Kamu kenal dia? Tidak, aku tidak kenal. Jadi itu si bajingan yang kamu kenal. Lily, kekasih kecilmu itu sepertinya tidak terlalu perhatian, ya? Jangan ngomong sembarangan, aku tidak kenal dia. Terus kenapa kalau iya? Kamu memang lahir, tapi jelas-jelas tidak dididik dengan benar. Kamu seharusnya merasa beruntung, bisa bekerja di pabrik yang sama dengan kami, dengan kami, APA. Kamu pikir kamu bisa berdiri tegak di depan kami? Kenapa aku tidak boleh berdiri tegak? Aku bekerja di sini, aku cari uang sendiri. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Kamu, Masih bilang tidak kenal dia? Mereka berdua tidak tahu malu. Satpam di mana? Satpam. Kamu sebaiknya pergi, jangan ikut campur. Begini caranya kalian semua. Biasanya bekerja, kalian membuat keributan di pabrik, berkumpul untuk membuat masalah, dan secara terang-terangan membuli seseorang. Apakah supervisor kalian tahu tentang ini? Bukan urusanmu. Hari ini Tuan Blackwood kami dari grup Blackwood akan datang. Aku sarankan kamu pergi dari sini. Dia cuma pekerja rendahan yang mencampur semen. Ngapain buang-buang waktu sama dia? Aku dengar Tuan Blackwood akan datang. Sudah pagi, dan kita belum melihatnya. Ikut aku untuk memeriksa. Satpam. keluarkan mereka berdua dari sini. Sekarang juga, kita tidak boleh biarkan Tuan Blackwood melihat ini. Berhenti di situ. Tuan Blackwood. Tuan Blackwood. Dia Tuan Blackwood. Jadi itu dia. Tuan Blackwood. Manager Johnson. Cara kerja yang lama itu sudah ketinggalan zaman. Kalau kau tidak sanggup mengelola pabrik ini, kami akan mencari orang yang sanggup. Semua yang terlibat dalam masalah ini dipecat. Kau dilarang permanen bekerja di anak perusahaan manapun dari Grup Blackwood. dan pabrik ini tutup untuk reorganisasi. Tuan Blackwood. Hey Tuan Blackwood. Tolong, beri kami kesempatan lagi. Jangan pecat aku. Kami akan reorganisasi. Kami akan melakukannya dengan benar. Aku janji, Tuan Blackwood. Sophia, sekarang kita harus bagaimana? Kita tidak benar-benar akan dipecatkan? Dasar jalan. Aku takkan membiarkanmu lolos dari ini. Sophia, kenapa kau bawa aku ke sini? Dengar, aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tidak terus menjauhimu. Cari aku ajak kau keluar untuk bersenang-senang. Untuk mencoba memperbaiki hubungan kita. Mungkin kita harus pergi ke tempat lain. Hey, tapi kita sudah sampai di sini. Mending kita tetap di sini saja. Tuan Blackwood, terima kasih sudah datang. Bisa bekerja sama dengan grup Blackwood adalah kehormatan besar bagiku. Sungguh. Tuan Blackwood, ada yang menarik perhatian Tuan?
Hei, sayang, ayo, minum bareng aku. Aku nggak minum. Ayolah, jangan begitu, cuma seteguk. Aku benar-benar nggak minum. Aduh, beraninya dia memukulku. Lily, Kejar dia. Lily. Tuan Blackwood, kenapa Tuan Tidak? Minum sedikit saja dengannya? Tuan Blackwood. Kalian semua, keluar. Cepat, 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 Bergerac. Cepat, 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 ayo pergi. Lily, Dia di mana? Temukan dia. Kau benar-benar nekat. Membiusku. Bukan aku. Kosala Oran. Tuan Blackwood. Kau bahkan sudah cukup umur? 19. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa kau tangani, dan tidak punya nyali. Seharusnya kau jangan coba-coba memakai obat bius pada siapapun. Bukan aku. Apalagi yang kau mau dariku? Ambil liontin jok ini. Dan temui ibuku, apapun yang kau inginkan, dia akan mewujudkannya. Kosala Oran. Aku bukan barang dagangan. Terserah kau, tapi izinkan aku mengingatkanmu, aku mandul. Jika kau berencana menggunakan anak untuk meraih posisi Nyonya Blackwood, Sarangku. ambil uangnya. Itu lebih bisa diandalkan. Tuan Blackwood. Jadi Tuan Blackwood akhirnya mulai beraksi, tapi sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Ini 10 juta rupiah. En billets. Achetez. Aku bukan barang dagangan. Itulah yang terjadi. Tuan Blackwood akhirnya menunjukkan ketertarikan pada wanita. Putraku yang keras kepala itu akhirnya sadar juga. Tuan Peterson. Aku ingin kau bawa gadis itu. Kal Kediaman Kelo Aga Blackwood. Sekarang juga. Posisi Nyonya Blackwood di keluarga Blackwood. Akhirnya ada kandidatnya. Ya, Nyonya. Tidak. Ibu. Seorang wanita yang memakai obat bius untuk meraih posisi ini, rencana dan motifnya mudah dibayangkan. Bagaimana mungkin orang seperti itu pantas menjadi Nyonya Blackwood? Tapi kau. Jawabanku adalah tidak. Hari gajian. Gak akan makan hot pedas murahan lagi. Piwera Q. Bikin kesal ya? Bahkan kalau aku dipecat, aku akan tetap duduk di sini sebagai supervisor bengkel. Dan gajiku tetap lebih besar darimu. Tahu kenapa? Karena di pabrik ini, manajer Johnson yang berkuasa. Mau tahu sesuatu? Aku sudah bisa mengendalikannya. Berhenti bersikap sok suci, lambat laun kamu akan menyerah juga. Ini cuma masalah harga.
Kalian semua harus. Bélajar d'engager Yaté. Pendidikan adalah tiket kalian untuk keluar. Mengerti? Ya. Terima kasih, Lily. Terima kasih, Lily. Terima kasih, Timmy. Lily. Directure. Lihat dirimu, kurus sekali. Kamu menghemat segalanya untuk dirimu sendiri. Bahkan untuk makan dan minum. Setiap bulan, kamu mengirim uang untuk mendukung panti asuhan ini. Atas nama anak-anak, terima kasih. Direktur Evans. Aku besar di tempat ini. Masa sih aku gak membalas budi? Kamu anak yang baik. Kamu hamil. Kamu berencana untuk mempertahankannya? Dia adalah anakku. Aku ditinggalkan sejak kecil. Aku tahu persis bagaimana rasanya. Aku pasti tidak akan pernah menyerah padanya. Sayang. Kamu harus baik-baik saja. Hanya kamu yang kupunya. Aku Mar Johnson. Tidak ada wanita yang kuinginkan. Yang tidak bisa kudapatkan. Kamu sudah menjual dirimu sekali. Apa salahnya sekali lagi denganku? Le Pascan à cul. Le Pascan à cul. Tolong, Le Pascan. jangan sentuh aku. Mark Johnson, apa yang kamu lakukan? Kamu berjanji, pabrik ini hanya akan ada satu perempuan di sini. Sophia, ini tidak seperti yang terlihat. Apakah kamu yang menggoda dia? Masa? Dia yang mendekatiku. Lihat ya, mana mungkin aku tertarik padanya? Kamu selalu bertingkah sok suci. Apa ini? Sekarang kamu mencoba mencuri pria perempuan lain? Sophia, aku mohon. Kumohon, selamatkan bayiku. Aku mohon. Pembersihannya terlihat baik. Aku akan melapor kepada Tuan Blackwood. Terima kasih, Leo. Sama-sama. Aku ingat, ada pekerja di pabrikmu, Bernama Lily. Di mana dia? Oh, maksudmu Lily? Aku kenal dia. Dia hamil 8 atau 9 bulan. Dia mandar-mandar sepanjang hari. Bekerja di pabrik. Manajer Johnson pergi untuk memecatnya. Apa katamu? Hamil? Ya, hamil di luar nikah. Hudengar. Dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Aku ingin dia ditemukan. Sekarang, pikir itu, Lily, rumah sakit mana yang dia datangi? Untuk pemeriksaan, setiap laporannya ingin aku periksa. Nyonya, Tuan Blackwood. Tuan Blackwood, dia akan menjadi seorang ayah. APA. Nyonya, wanita yang dulu itu, dia hamil. Itu tidak mungkin. Dokter bilang, aku tidak bisa punya anak. Ini hasil tesnya. Ini pasti anakmu. Zukuala. Oh, Zukuala. Keluarga Blackwood kita akhirnya punya penerus. Wanita yang akan melakukan apa saja demi uang, tidak punya prinsip. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menikah masuk ke keluarga kita? Tuan Blackwood, Lily tidak pernah mengambil uangnya. Hari itu, aku memang memberinya kartu, senilai 10 juta rupiah. Tapi dia langsung mematahkannya menjadi 2. APA? Ibu, berapa banyak uang yang ibu berikan padanya? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Mengapa aku memberinya uang? Bawa Leontine Jock ini ke ibuku. Apapun yang kau inginkan, dia akan mendapatkannya untukmu. Kosala Oran. Aku bukan barang dagangan. Hai. Pergi ambil menantu perempuanku. Dan bawa dia kembali sekarang juga. Jika sesuatu terjadi padanya, kau akan berurusan denganku. Dasar anak nakal. Tolong, selamatkan bayiku. Siapa tahu dari mana dia mengambil bajingan kecil itu? Justru bagus, wajar saja kalau dia keguguran. Dan biar ku katakan sesuatu, selama kau masih di pabrik ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang.
Aku akan pergi. Aku akan pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Semuanya, lihatlah, Lily terang-terangan mencoba menggoda Mayor Johnson. Bukankah ini perbuatan tidak senonoh di depan umum? Dasar tak tahu malu. Berani-beraninya dia muncul dengan perut buncit itu. Kalau dia punya rasa malu sedikit pun, dia tidak akan hamil di luar nikah. Samuel yang dikatakan orang-orang itu benar. Tapi negara punya hukumnya, dan pabrik punya peraturannya. Kalau semua orang di pabrik ini bertingkah seperti dia, mengira bisa menggoda Mayor Johnson untuk menaiki jabatan, lalu keadilan macam apa yang akan ada? Sophia benar sekali. Untungnya, orang seperti saya, Mark Johnson, adalah pria yang berintegritas. Saya tidak akan turun ke levelnya. Tapi, saya harus menghentikan orang lain mengikuti jejaknya. Jadi, saya telah memutuskan untuk memecat Lily. Ya. Ya. Pecat ya. Tolong aku. Panggilkan ambulans. Pengaruh buruk di pabrik kita dimulai oleh wanita ini. Dia yang merusak semuanya. Kami bekerja keras untuk uang kami, dan dia pikir bisa naik jabatan dengan tidur dan mengambil semuanya. Hari ini, kami akan memberinya pelajaran. Beri dia pelajaran. Ya, buat dia ingat. Jangan ambil uang yang bukan hakmu. Beri dia pelajaran yang niada. Bukan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Tentu saja aku tahu, bukan kamu. Karena semuanya aku yang lakukan sendiri. Bayiku. Bayi ini adalah anak Tuan Blackwood. Aku mohon padamu. Tuan Blackwood. Aku bilang, anak ini adalah anak Tuan Blackwood. Haha, wanita gila. Kau akan berkata apa saja untuk menyelamatkan dirimu. Lily, kalau kau ingin mati, cari tempat sepi dan mati sendirian. Jangan seret kami bersamamu. Kau bahkan menyeret nama baik Tuan Blackwood ke dalam masalahmu. Kau ingin mati atau bagaimana? Kurasa kau hanya tidak waras. Beraninya kau mengaku anak ini adalah anak Tuan Blackwood. Lily, berhenti berhayal. Si brengsek pacarmu itu, pernahkah dia bahkan menunjukkan batang hidungnya? Keadaan sudah sampai seperti ini. Lupakan soul mendaki status social. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tangkap dia. Kalian mau apa? Kalian pikir kalian mau apa? Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Blackwood? Tuan Blackwood. Ada APA yang di sini? Tuan Blackwood. Ada APA yang di sini? Tolong, selamatkan bayiku. Jangan takut. Maaf aku terlambat. Ikut aku. Tuan Blackwood, dia cuma pelacur. Kenapa kau repot-repot dengan perempuan seperti dia? Leo, tutup pabrik ini. Tidak ada yang boleh pergi tanpa izinku. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, semua kalian akan menanggung akibatnya. Ya, Tuan. Aku di sini. Aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit. Semuanya akan baik-baik saja. Nyonya, ini mengerikan. Nyonya Blackwood dalam bahaya. Apa katamu? Benar sekali. Nyonya Blackwood sangat ketakutan. Ibu dan anaknya dalam bahaya. Siapkan ahli kebidanan terbaik di dunia. Dengan jet pribadi, ke rumah sakit umum Adheria sekarang.
Kalau kamu tidak bisa selamatkan menantu perempuanku, aku akan bongkar. International Medical College, Mu. Baik, Nyonya, kami segera urus. Jangan khawatirkan aku. Selamatkan bayi kita. Nyawaku tidak penting. Tapi, Ini pertama kalinya bayi kita datang ke dunia ini. Kumohon, selamatkan dia. Cepat, Nyonya Blackwood sudah di ruang operasi. Segera ke ruang operasi sekarang. Wah, tidak. Ibunya dalam bahaya. Cepat tanya Tuan Blackwood, dia mau kita selamatkan ibunya atau bayinya? Selamat, ibu dan bayinya dalam kondisi baik. 1 bulan lagi dari sekarang, dia akan bisa melahirkan dengan selamat. Bagus. Tuan Blackwood. Tentang malam itu, sudah kuselidiki. Itu kesalahanku. Maafkan aku. Kalau itu cuma salah paham, tak perlu minta maaf. Dalam keadaan seperti sekarang, Kita sudah punya anak bersama, jadi pernikahannya akan dilaksanakan 3 hari lagi. Aku akan menjadikanmu istriku, dengan layak dan terhormat, sebagai Nyonya Blackwood. Soal keluargaku, jangan khawatir, mereka pasti akan menyukaimu. Kamu dan anak ini, nantinya... Tunggu dulu. Maksudmu, kau ingin menikahiku? ja. Tapi, Hanya karena anak ini? Di mana menantu perempuanku? Bagaimana kabarnya? Nyonya, Pelen. Bukankah dokter sudah bilang, Nyonya Blackwood, baik-baik saja? Tapi aku tetap harus langsung menemuinya. hadiah sambutan itu. Yang kuminta untuk disiapkan, sudah siap? Nyonya, tenang saja. 8 mobil mewah, ditambah uang saku bulanan, 10 juta rupiah. Semuanya sudah disiapkan. Bagus. Aku tidak setuju. Kamu tidak mau jadi Nyonya Blackwood? Tuan Blackwood. Maaf. Kita tidak bisa menikah. Kita baru bertemu, berapa? 2 atau 3 kali? Karena sebuah kecelakaan, kita punya anak ini. Kita hampir tidak saling kenal. Bagaimana mungkin kita menikah? Di dunia ini, ternyata ada gadis yang tidak mau jadi Nyonya Blackwood. Banyak gadis berjuang mati-matian hanya untuk masuk ke keluarga Blackwood. Apa dia tahu? Apa yang dia tolak? Hidup mewah seumur hidupnya. Jangan khawatir, Nyonya. Saya akan menasihatinya. Gadis yang tidak peduli uang, itu langka. Dialah satu-satunya yang layak menjadi Nyonya Blackwood. Tapi masalah ini tidak bisa terburu-buru. Bocah itu selalu dimanja seumur hidupnya. Dan sekarang dia ditolak? Biarkan dia menghadapi situasi ini sendiri. Aku Ethan Blackwood, CEO Grup Blackwood. Aku tahu. Kamu baru saja menolak lamaranku. Tuan Blackwood, saya sudah bawa mereka. Tuan Blackwood, saya salah. Saya mohon, tolong jangan pecat saya. Tuan Blackwood, saya sangat salah. Tolong, maafkan saya sekali ini saja. Orang yang harus kamu minta maaf, bukan aku. Kalau gitu cepat minta maaf pada Nyonya Blackwood. Apa? Istrinya? Istri Tuan Blackwood? Tidak mungkin. Dia cuma bajingan tak berorang tua. Bagaimana mungkin seseorang seperti Tuan Blackwood bisa tertarik pada orang seperti dia? Sophia. Benar, aku tidak punya orang tua. Aku besar di panti asuhan. Hanya karena... Latar bela concu sederhana. Apakah itu memberimu hak untuk menginjak-injak? Diriku? Terus kenapa kalau aku lakukan, kamu cuma wanita yang sok suci? Kita kerja di pabrik yang sama. Kenapa semua pria berbondong-bondong mendekatimu? Bahkan Mark Johnson mau menyerahkan posisi supervisorku padamu. Kenapa? Aku tidak terima ini.
Kamu mau ini ditangani seperti apa? Kamu hampir saja membunuh. Anaku. Aku nggak akan biarkan kamu lolos. Bawa wanita gila ini keluar dari kota Adheria sekarang. Dia dilarang keras menginjakan kaki lagi di kota Adheria. Ya Tuan. Tidak. Jangan sentuh aku. Aku nggak mau pergi. Lily, aku nggak akan biarkan kamu lolos. Beijing Gan. Meneer Johnson, kamu berani mengincar istriku. Kamu pantas mati. Tuan Blackwood, izinkan saya menjelaskan. Mana mungkin saya berani mengincar istri Tuan? Lily, kamu harus bantu aku. Mohon ampun pada Tuan Blackwood. Lihat, waktu kamu di pabrik, aku selalu melindungimu, kan? Setiap senyum kudapa. Adalah hasil dari kerja kerasku sendiri. Bukan sedekah darimu. Dan yang kamu sebut, perhatian, itu, kamu cuma pengen tidur sama aku. Singkirkan dia. Ganti seluruh manajemen pabrik. Semua pekerja Yang hadir hari ini. dipecat. Ya, Tuan. Tuan Blackwood, saya mohon, kasihanilah saya. Ampuni nyawa hina saya, Tuan Blackwood. Lihat, saya sudah melayani keluarga Blackwood bertahun-tahun. Saya mungkin tidak berprestasi, tapi saya sudah bekerja keras. Bawa dia pergi. Tuan Blackwood. Keluarga Blackwood akan merawat kamu dan anak ini dengan baik. Kuharap kamu mempertimbangkannya dengan matang. Tuan Blackwood. Sudah kuputuskan, aku sepenuhnya mampu. Membesarkan anak ini, sans dire rien. Aku takkan memanfaatkan anak ini untuk menjadi Nyonya Blackwood. Lily, kau masih menyimpan dendam? Kosala orang. Aku bukan pemburu harta. Zesu kamu. Tapi izinkan aku mengingatkanmu. Aku mandul. Jika kau pikir bisa memakai bayi ini untuk menjadi Nyonya Blackwood, Zarangku. ambil saja uangnya. Itu jauh lebih praktis. Tuan Blackwood. Aku takkan pernah bermimpi untuk itu. Baik. Lily, Kau. memang lain sendiri. Bayiku. Mama akan melindungimu. Aku akan melakukan segalanya untuk memberimu kehidupan yang baik. 1 teh susu mutiara, Pak, setengah gula, tanpa es, kan? Betul. Oke, tunggu sebentar. Ethan Blackwood? CEO Grup Blackwood. Aku pernah melihatnya di TV. Dia pria lajang elit teratas di kota Etheria. Dia mau apa di sini? Hei, kamu ngapain di sini? Tokonya tutup hari ini. Semuanya, keluar. Tuan Blackwood. Ini bukan properti Anda. Jangan cari masalah. Bisa saja jadi milikku. Hei, ini apa-apaan? Kamu membuat pelangganku takut. Benarkah? Tidak sama sekali. Maaf, saudara-saudara, saudara-saudara, toko ini tutup untuk hari ini. Tolong, semuanya, silakan keluar. Terima kasih. Saya ingin bicara dengan karyawan Anda. Tidak. Bersikaplah sopan. Aku akan naikin gajimu. Silakan. Silakan saja. Aku akan minggir. Segera. Ashui. Tuan Blackwood. Sebenarnya Anda mau apa? Aku sedang mengejarmu, bukankah itu sudah jelas? Tuan Blackwood. Aku cuma orang biasa. Aku tidak pantas untuk keluarga Blackwood. Anda tidak seharusnya membuang waktu. Antuku. Oke. Besok malam, akan ada gala amal. Sepertinya kamu tidak tertarik. Tidak. Baiklah, Kupikir. kamu ingin membantu anak-anak di panti asuhan itu. Kalau begitu, Lupakan saya. Aku salah sangka. Tunggu, panti asuhan itu? yang selama ini kamu dukung, panti asuhan itulah. Biaya untuk 1 gala saja. Seharusnya cukup untuk menghidupi anak-anak itu, sampai mereka dewasa.
Aku akan pergi, aku akan melakukannya. Selamat malam, Nyonya Blackwood. Bukan. Aku bukan Nyonya Blackwood MU. Karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, kamu akan mewakili keluarga Blackwood. Kamu tidak berencana pergi dengan pakaian seperti itu, kan? Terima kasih. Tidak perlu. Keluarga Blackwood itu miskin. Satu-satunya yang kami punya cuma uang. Bukan untuk itu, aku berterima kasih padamu, karena menggalang dana untuk anak-anak yatim itu. Kalau begitu, semakin tidak ada alasan untuk berterima kasih. Kamu mendapat Rp500.000 sebulan dari kerja paruh waktumu, dan separuhnya masih kamu berikan ke panti asuhan. Apa yang kulakukan, bukan apa-apa. Kamu sepertinya tidak seberhati dingin, seperti penampilanmu. Bagaimana kalau mempertimbangkan untuk menikahiku? Kalau saja kita tidak dipecat oleh keluarga Blackwood dari pabrik itu, bagaimana mungkin kita bisa menghadiri gala mewah seperti ini? Semua ini karena si Jalang Lili itu, tapi tetap saja mengikuti pewaris Vance, meski hanya sebagai pembantu. Lebih baik daripada tetap di pabrik itu. Nona Vance. Semua orang di kota Atheria tahu, kamu dan Tuan Blackwood adalah kekasih masa kecil. Tuan Blackwood yang mengorganisir gala amal ini. Kenapa dia tidak menghadirinya bersamamu? Lama tidak berjumpa, Jason. Ethan akan segera tiba. Istri siapa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Di acara keluarga Blackwood, semua orang kaya atau berkuasa. Pasti dia orang penting. Lily, dia sedang apa di sini? Itu benar-benar Lily. Siapa Lily itu? Nona Vance, itu dia. Dulu kami bekerja bersamanya. Di pabrik, dia rekan kerja kami. Kapan standar keluarga Blackwood? Jadi serenda ini? Bagaimana mungkin orang tak dikenal bisa masuk ke sini? Berada di dekat orang seperti itu, di acara seperti ini, sangat tidak pantas. Ethan itu, sok misterius, menyuruhku datang dulu. Aku penasaran dia mau apa. Bagaimana persiapannya? Persiapan lamaran di atap sudah siap semua. Dan Combon API, Sepertillon Gondamanta, dijadwalkan tengah malam nanti. Akan diluncurkan tepat waktu. Kuharap dia menyukainya. Semuanya malam ini? Timmy. Penggalangan dana hari ini untuk panti asuhan kita. Ini hari yang penting. Tunggu sebentar. Kamu harus bersikap baik. Ini anak siapa? Oh, maaf sekali. Aku lengah sesaat. Saya benar-benar minta maaf. Kalian berdua dari mana? Saya Direktur Evans dari panti asuhan. Di pinggiran kota. Ini salah satu anak asuh kami. Pantas saja dia tidak tahu sopan santun. Dia cuma bajingan, yang tidak punya ibu yang membesarkannya. Nona yang di sini adalah pewaris Vance dari kota Atheria. Kalian sudah menghina beliau. Kalian pikir punya berapa kepala untuk dipenggal? Kakap. Berteriak-teriak tidak ada gunanya. Ajari saja mereka pelajaran. Pelajaran memang perlu diberikan. Bayar kanasai. Bajingan kecil tak tahu aturan ini. Belajar apa akibatnya? Kalau makam-makam dengan orang yang tidak boleh kau ganggu. Lily, beraninya kau menghalangi jalanku. Kalian semua, beramai-ramai, mengganggu seorang anak kecil? Tidak malukah kalian? Iri. Tidak apa-apa. Aku di sini sekarang. Memang siapa? Jadi kalian saling kenal. Aku heran bagaimana caranya. Di pesta kelas atas seperti ini, banyak orang rendahan, bisa menyusup masuk. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghalangi jalanku. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi itu bukan alasanmu untuk memukul orang. Tadi itu pewaris Vance, yang tiba-tiba berbalik, dan hampir menabrak anak itu. Jadi, salah mereka bagaimana? Tolong jangan lanjutkan. Lily. Orang-orang ini, kita tidak bisa berurusan dengan mereka. Karena
Kamu bejada bersmangat membela mereka. Kenapa tidak? Kamu yang minta maaf untuk mereka? Baik. Aku akan minta maaf untuk mereka. Maaf. Semoga kalian bisa memaafkan kami. Kalau mau minta maaf, tunjukkan kesungguhanmu. Membungkuk saja tidak benar. Itu minta maaf seperti apa? Lily, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah kuduga. Kau kuma bajingan, dan caramu sama buruknya. Kami sudah minta maaf. Boleh kami pergi sekarang? Berhenti di situ. Minta maaf itu satu hal, tapi soal gaunku, kau belum membayarnya. Benar. Ini gaun khusus, yang dipesan khusus Nona Vance, dari Valeria. Kau harus bayar. Ya, kau harus bayar. Nona Vance, harga satu gaun ini mungkin cukup untuk kalian orang miskin membeli satu gedung utuh. Tidak. Biwait jadi dua. Nona Vance, tolong. Kasihanilah. Maafkan anak ini, kumohon. Bagaimana kalau begini? Aku akan menghabiskan sisa hidupku. Bekerja keras untukmu. Aku tidak akan mengambil 1 sen pun. Biarkan saja mereka pergi. Berapapun biayanya, akan kubayar padamu. Direktur. Tolong bangun. Panti asuhan membutuhkanmu. Masih banyak anak-anak yang menunggumu. Soal uangnya, akan kuselesaikan. Apa yang bisa kau lakukan? Apa katamu? Pakaian yang kau kenakan ITU. Kelihatannya tidak murah ya? Apa maksudmu? Aku tidak peduli dari mana kau mencurinya. Tapi pakaianmu ini pasti cukup untuk menutupinya. Untuk gaunku. Pakaian ini milik Tuan Blackwood. Lupakan saja. Aku hanya harus jelaskan padanya nanti. Baik. Baik. Aku akan melepasnya. Tunggu. Langsung lepas di sini. Apa katamu? Aku bilang. Langsung lepas di sini, di depan semua orang. Ya. Di sini, bagaimana kalau kamu coba kabur saat sedang berganti baju? Nanti Nona Vance mau mengadu ke siapa? Kalian keterlaluan. APA, jadi malu? Kalau begitu, akan kusuruh orang membantumu. Jangan berani-berani sentuh Lily. Timmy. Kamu kan yang bikin kita semua dipecat dari pabrik. Pasti nggak nyangka ya akhirnya jatuh ke tangan kami. Ini benar-benar keterlaluan. Walaupun kamu dari keluarga terpandang. Nggak bisa seenaknya menyiksa orang tua dan anak-anak seperti ini, bahkan sampai menyuruh wanita hamil telanjang. Apa kalian nggak punya hati nurani? Benar, Nona Vance. Tolong kasihanilah mereka. Lepaskan mereka. Mari kita luruskan yang sedang dipermalukan. Adalah aku. Nona Vance dan Tuan Blackwood punya sejarah sebagai kekasih masa kecil, tapi di acara gala itu, dia dihina di depan umum oleh gerombolan ini. Kalau Tuan Blackwood menuntut pertanggungjawaban, siapa di antara kalian yang bisa tanggung jawab? Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lily, kamu akan bayar untuk ini. Lepaskan aku. Tadi sombong banget. Lepaskan Lily. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Kau cari masalah. Ethan. Tuan Blackwood datang. Dengar itu? Kalian yang tadi berteriak-teriak, terutama yang paling keras. Berani beraninya menghina wanita Tuan Blackwood. Awas saja. Ethan, kenapa kau malah melihatnya? Lama sekali kau datang. Si jalang ini hampir saja mengganggu ke dengan kijam. Oh, benarkah? Lalu kenapa yang terlukan bukan kau? Tuan Blackwood, Nona Vance berkata benar. Lihat saja gaunnya kalau tidak percaya. Gaun itu disobek oleh orang-orang rendahan ini, memuakkan. Benar. Keterlaluan. Aku tahu kau akan membelaku. Ethan, kau selalu ada untukku. Tuan Blackwood, ini semua salahku. Ada yang memberiku undangan.
untuk acara ini. Katanya, ini bisa membantu panti asuhan kami menggalang dana. Jadi aku datang. Aku sama sekali tidak bermaksud membuat masalah. Aku bersumpah. Kau? Direktur Evans dari panti asuhan? Ya. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lily. Salahku karena tidak mendidik anak-anak dengan baik, sehingga mereka membuat masalah ini. Kumohon, lepaskan Lily. Hukum saja aku. Aku bisa menerimanya. Kau bisa melakukan apapun padaku. Ethan. Apa kau masih mau menikahiku? Lily, APA kau sudah hila? Dia hila. Dia benar-benar meminta Tuan Blackwood menikahinya? Ethan, bagaimana mungkin kau menikahi seseorang sepertimu? Kalau Tuan Blackwood menikah, seharusnya dengan Nona Vance. Kau pikir kau siapa? Lily. Jangan nakuti aku seperti itu. Ada apa? Lily, aku takut. Ayo kita pulang. Tentu saja mau. Ethan, apa katamu? Serena. Ibuku hanya punya satu anak. Bukan saudara perempuan sepertimu. Tuan Blackwood, kau dan Nona Vance adalah kekasih masa kecil. Bagaimana bisa kau memilih orang luar daripada dia? Keluarga Blackwood dan keluarga Vance hanya pernah memiliki beberapa urusan bisnis. Kekasih masa kecil? Dari mana datangnya itu? Dan Lily adalah istriku. Dia bukan orang luar. Tuan Blackwood, aku tidak tahu. ITU Serena. Dia bilang dia dan kau adalah kekasih masa kecil, makanya aku membantunya. Sepertinya, selama beberapa tahun terakhir, aku terlalu lunak terhadap keluargamu. Berani menyentuh seseorang dari grup Blackwood? Nona Vance. Sekarang, siapa aku? Tuan Black. Nyonya Blackwood. Nyonya Blackwood. Jadi, hanya sebagai Nyonya Blackwood, kau bisa terhindar dari penghinaan hanya setelah mendapatkan kekayaan dan status. Ces orang panta mandapa martabada norma? Nyonya Blackwood. Ini salahku. Aku salah karena meremehkanmu. Kumohon maafkan aku kali ini. Tentu saja akan kumaafkan. Tapi gaunmu, aku belum membayarmu untuk itu. Tidak. Kamu tidak perlu membayar APA pun. Tidak perlu bayar. Dia yang akan membayar. Gaunnya sudah rusak. Harus dibayar. Ini 2 juta rupiah. Untuk gaunmu. Kalau begitu, gaun ini sekarang milikku. Nona Vance, Banggun. Lily itu cuma anak kecil yang manis, yang pernah bekerja dengan kami di pabrik. Kenapa kamu takut padanya? Benar, Nona Vance. Walaupun dia naik kelas sosial bersama Ethan. Kau tetap Pueris Vance. Serena Vance. Kamu pikir kamu Tuhan? Kamu meremehkan orang biasa dari generasi ke generasi. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan di kalangan atas keluarga Van Chemyu? Tidak lain heniala, keluarga yang meroso. Tuan Blackwood, kumohon, aku memohon padamu, demi hubungan bisnis keluarga kita selama bertahun-tahun, tolong biarkan aku pergi kali ini saja. Aku memohon padamu. Kecuali kamu merasakan sendiri kesulitan hidup miskin, kamu tidak akan pernah belajar berempati. Leo. Tuan Blackwood. Putuskan seluruh jaringan bisnis keluarga Vance. Begitu keluarga Vance bangkrut, biarkan Nona Vance benar-benar merasakan bagaimana 7 Anya hidup rakyat biasa. Tidak. Tuan Blackwood, kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Jason, tolong katakan sesuatu yang baik untukku. Mohon pada Tuan Blackwood untuk mengasihaniku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa. Ini semua salah Serena. Dia yang menyuruhku melakukannya untuk melawan Nyonya Blackwood. Aku tidak terlibat sama sekali. Tuan Blackwood. Jason, itu omong kosong. Dasar idiot. Diam kau. Aku tidak pernah menyangkut Jason. Begitu, berhati besar. Kalau begitu, maka kamu bisa ikut bangkrut bersama keluarga Vance. Tuan Blackwood. Tolong, kasahanlah, lepaskan aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak tahu.
Tuan Blackwood. Tuan Blackwood, tolong lepaskan aku. Tuan Blackwood, aku benar-benar tidak tahu. Tuan Blackwood. Lily, apa yang terjadi di sini? Direktur Evans. Maafkan aku. Akulah yang membuat kalian semua terlibat. Direktur Evans, malam ini, Akulah yang mengundang Ibu ke sini. gala amal malam ini, seharusnya, untuk menggalang dana bagi anak-anak, Tak kusangka. akan berakhir seperti ini. Itu salahku. Nyonya Blackwood, apa yang terjadi? Nanti akan kujelaskan semuanya. Direktur Evans, karena kita sudah di sini, aku ingin membuat pengumuman. Blackwood Group akan Membangun kembali panti asuhan, memperbarui semua fasilitasnya, dan kami akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak sampai lulus kuliah. Benarkah? Anak-anak bisa bersekolah. Ini juga keinginan terbesar Lily. Terima kasih. Atas nama semua anak di panti asuhan, terima kasih untuk kalian berdua. Ikutlah denganku. Kita mau kemana? Kita mau apa di sini? Lily. Aku ingin kita bersama. Apa? Aku cuma bilang, kembang apinya indah sekali. Dan kamu juga. Aku paham, kamu belum siap menerimaku. Jangan khawatir. Aku bisa menunggu. Ethan, terima kasih. Lily. Apa yang kulakukan? Bukan untuk ucapan terima kasihmu. Aku tahu. Itu un truc. Untuk bayiku yang kukandung, kan? Benar, kan? Tepat sekali. Aku kan ayahnya. Ethan. Aku tahu. Tadi, kamu tidak punya pilihan. Makanya, kamu bicara soal pernikahan. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi, aku harus bertanggung jawab padamu dan anak kita. Sampai bayinya lahir. Kamu tinggal bersama kami. Apa yang kamu lakukan dengan waktumu? Terserah kamu. Tapi. Tidak usah berdebat. Aku setuju. C'est Bellomini. Aku terlalu nekat membuktikan diriku untuk mandiri. Tapi. Aku tidak hanya tidak bisa melindungi diriku sendiri, aku bahkan tidak bisa melindungi bayi kita. Kamu pria yang baik. Tapi bersamamu, anak kita akan aman. Jadi, aku akan tinggal bersama keluarga Blackwood untuk sementara. Oh Nyonya. Tolong, jangan gugup. Ini, gelang giok lavender ini adalah yang ibu beli di lelang waktu itu, seharga 100 juta rupiah. Dan, semua hadiah lain yang ibu siapkan pasti disukai Nyonya Blackwood. Ibu tahu gadis ini tidak mudah tergoda uang. Tapi bagaimana kalau dia tidak suka? Lalu bagaimana? Ibu. Ini Lily. Ini ibuku. Akhirnya kita bertemu. Halo, Nyonya Blackwood. Pertemuan pertama kita, dan ibu tidak punya banyak untukmu. Ini, tolong terima ini. Tidak, Nyonya Blackwood, aku tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Simpan saja. Aku sungguh tidak bisa menerimanya. Kamu yang seharusnya menyimpannya. Sebuah gelang senilai 100 juta rupiah. Sudah kuduga. Ini tidak cocok untuk menantu perempuanku. Mungkin lebih baik memang sudah rusak. Tunggu sebentar. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Nona Lily, silakan lihat 3 villa di Kingsford. 8 mobil mewah. 1 kartu hitam eksklusif. Dan jam tangan ini yang nyonya khusus buat untukmu.
Semua ini, Nyonya menyuruhku menyiapkan semuanya. Sebelumnya, hanya untuk menyambut kedatanganmu. Lily. Dan semua ini, jauh lebih praktis daripada gelang itu. Kamu harus menerimanya. Oh, iya, dan untuk para pembantu ini. Mereka akan berada di sini untuk mengurus kehidupan sehari-hari dan perawatanmu. Tidak, Nyonya Blackwood. Ini. Ayo, terima saja. Nanti Ibu Yadi Zedi. Jam tangan ini tidak terlalu mahal, kan? Terima kasih, Nyonya Blackwood. Baiklah, jam tangan ini akan kuterima. Sisanya terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Jam tangan ini hanya sebagai tanda kasih sayang kami. Tidak seberapa harganya. Cantik, meski tidak mahal. Selera Nyonya Blackwood bagus sekali. Gadis ini selalu begitu perhatian, membuatku terenyuh. Lily, aduh, gue lagi kacau nih. Kita kan udah berteman sejak kecil. Kamu harus bantu gue. Tenang dulu, ada apa sih? Nggak ada waktu jelasin, buruan kesini. Kalau kamu telat, kamu yang ngurusin pemakaman gue. Gue nunggu di Menara Fortune. Dah, gue pergi dulu. Tunggu. Halo? Gue harus ke sana, sekarang juga. Nyonya Blackwood. Maaf banget, tapi temen gue lagi ada masalah. Gue harus buru-buru. Pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Mau kemana? Aku antar. Jangan. Aku belum cerita tentang kamu ke dia. Bisa-bisa dia kaget. Aku naik taksi aja. Kamu nggak perlu anterin. Walaupun jam tangan itu dibuat khusus dengan tangan, harganya cuma sekitar 1,5 juta rupiah. Bukannya ini agak tidak pantas buat menantu perempuanku? Terlalu murah. Tapi, Lily nggak akan peduli soal gituan. Lily, akhirnya kamu datang juga. Memangnya ada apa sih? Kamu bahkan nggak mau kasih tahu aku siapa ayah dari bayimu. Aku nggak akan bahas itu lagi. Tapi hari ini, kamu harus bantu aku. Menjaga muka. Maksudmu apa? Aku bilang ke teman-teman sekelasku. Suamimu adalah Tuan Blackwood. Apa katamu? Bagaimana mungkin Chloe? Kino Ethan? Aku tahu jebakan. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Hari ini adalah ulang tahun. Megan, si cantik kampus kami, pacarnya kerja di Grup Blackwood. Dia mau pakai pengaruh pacarnya di perusahaan itu buat ngusir aku dari kampus. Aku sudah putus asa. Jadi, aku bilang pacarmu adalah Tuan Blackwood. Oh, begitu ceritanya. Mereka semua ada di lantai atas. Mereka lagi nunggu ketemu kamu. Kalau hari ini gagal, aku nggak bisa bertahan di universitas ini lagi. Aku tahu betapa susahnya kamu berjuang buat masuk sekolah ini. Cuma sekali ini saja. Aku tahu kamu pasti bakal bantu aku. Megan, kok perutnya gede banget sih? Ayah, aku nggak pernah dengar Tuan Blackwood nikah. Kok bisa? Dia udah punya anak. Tuan Blackwood? Chloe bilang dia itu Nyonya Blackwood. Terus kamu percaya aja? Perkenalkan saya memperkenalkan kalian semua. Pada teman saya, Lily. Dia berasal dari grup Blackwood, dan dia adalah Nyonya Blackwood. Halo, semuanya. Nyonya Blackwood, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Tidak pernah terpikir orang biasa seperti saya benar-benar bisa berada di sini, bertemu dengan orang penting seperti Anda. Chloe, aku tidak percaya. Kamu benar-benar kenal orang-orang dari kalangan sosial itu. Dulu, kami benar-benar meremehkanmu. Tidak apa-apa. Kamu tahu kan pepatah? Orang-orang sepertimu suka meremehkan semua orang. Bersikap tidak seperti diri sendiri bukanlah hal terburuk, tapi menjilat orang yang salah, seseorang yang seharusnya tidak kamu dekati, bisa berakibat sangat fatal.
Megan benar. Birang yang sama belunya akan berkumpul bersama. Orang-orang akan tetap bersama, dengan sesamanya. Apakah dia Nyonya Blackwood atau bukan? Bukanlah keputusannya sendiri. Beberapa orang hanya berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ketika ketahuan, betapa memelekannya nanti. Megan kita ini sedang berkencan dengan seorang eksekutif dari Grup Blackwood. Iya. Aku pernah lihat pacarnya Megan. Dia bahkan pernah menjemput Megan dari sekolah. Dia mengendarai mobil mewah bernilai puluhan juta dolar. Memang pantas orang dari grup Blackwood. Mereka memang sangat royal. Kita jangan terlalu mencolok. Aku nggak suka pamer pacar di depan semua orang. Iya, bener banget. Orang yang benar-benar hebat itu rendah hati. Nggak kayak orang-orang tertentu yang langsung pamer jadi pacarnya Tuan Blackwood. Kamu tahu apa? Asal ngomong aja. Lily kita ini yang beneran. Nyonya Blackwood. Buktikan. Ada nggak di sini? Yang kenal Tuan Blackwood? Nggak ada. Masa kita bisa kenal dia? Orang seperti Tuan Blackwood? Ya, aku pernah lihat dia dari jauh, waktu konferensi pers. Tapi aku yang kenal dia. Dia nggak kenal aku. Haha. Jadi maksud kamu, nggak ada yang bisa buktiin aku bukan? Nyonya Blackwood. Kamu memang jago bicara. Kalau kamu beneran Nyonya Blackwood, berarti bayi yang kamu gendong itu pasti anaknya Tuan Blackwood? Tentu saja. Aku nggak pernah sekalipun dengar pacarku bilang kalau Tuan Blackwood punya istri. Apalagi punya anak yang belum lahir. Nah, lihat kan. Baru beberapa kalimat aja udah ketahuan bohongnya. Lain kali mau pura-pura jadi orang? Riset dulu yang benar. Jangan asal bikin malu diri sendiri. Jangan. Ini salahku. Aku yang bikin Lily kena masalah dan dipermalukan. Ini nggak ada hubungannya sama Lily. Aku yang memohon dia untuk datang. Dia yang memang padaku. Untuk ketemu kalian, kalau nggak, emangnya kalian pikir bisa cari-cari informasi tentang aku? Maksudmu apa? Dengan keluarga dan status Tuan Blackwood, kalian pikir orang-orang kaya kalian bisa tahu apa-apa? Baiklah, Oak. Kalau kamu beneran Nyonya Blackwood, kenapa pakaianmu kayak gitu? Datang ke sini dengan penampilan begini? Apa Tuan Blackwood nggak kasih kamu uang buat beli baju yang layak? Betul. Baju-bajunya itu kayak yang 215.000, barang murahan dari kaki lima. Kalau mau pura-pura kaya, harusnya beli yang KW, biar bisa menjaga muka. Kalian salah sangka tentang teman sekelas kita, Lily. Lihat jam tangannya. ITU Bavaro, buatan tangan khusus. Aku pernah lihat di majalah. Cuma ada 3 di seluruh dunia. Harganya lebih dari 1,5 juta rupiah. Gimana bisa kalian bilang itu palsu? Barang yang harganya lebih dari 1,5 juta rupiah, aku belum pernah lihat yang kayak gitu. Hari ini benar-benar membuka mataku. Terima kasih, Lily. Tapi Nyonya Blackwood bilang, jam tangan ini nggak berharga. Ternyata harganya lebih dari 1,5 juta rupiah? Lihat, kamu aja kaget. Masih mau ngomong apa lagi? Ayo, kita pergi saja. Sekolah ini. Kalau gitu, aku nggak mau masuk. Enggak, kamu sudah bekerja keras untuk menabung biaya kuliah. Nggak bisa sekarang tiba-tiba berhenti. Aku benar-benar nggak tahu kalau jam tangan ini harganya sekitar 1,5 juta rupiah. Tapi ini asli. Kocak banget. Kamu aja nggak tahu harganya berapa? Berani-beraninya bilang ini asli? Bukannya itu kontradiksi banget? Kamu nggak akan berhenti sampai terbukti salah. Setiap jam tangan Bavaro ada inisial pembuatnya yang diukir secara pribadi. Berani nggak kamu lepasin? Biar aku lihat. Lepasin. Nanti ketahuan kan bohongnya, dia pasti nggak berani. Hadiah yang semahal ini, pasti harus aku kembalikan suatu hari nanti. Gimana kalau sampai rusak? Baiklah, demi Chloé. Tolong hati-hati ya.
Lily, kamu bahkan lebih jago berpura-pura. Daripada teman baikmu Chloe. Maksud kamu apa? Nggak ada ukiran apa-apa di bagian belakang. Bukannya itu bukti kalau ini palsu? Gak mungkin. Bisa atau tidaknya, bukan urusanmu. Lihat sendiri. Nyonya Blackwood tidak mungkin memberikan jam tangan palsu padaku. Tunggu sebentar. Aku baru saja cari tahu. Setiap jam Tangan Bovaro ada ukiran di bagian belakangnya. Tapi kalau ini, buatan khusus. Bahkan Sirang Alipan tidak boleh mengukirnya. Lily, jam tangan itu bukan buatan khusus kan? Nyonya yang memesan secara pribadi jam tangan ini. Nyonya menyuruhku menyiapkannya sejak lama. Kami sudah menunggumu. Jam tangan ini memang buatan khusus. Kamu benar-benar serius dengan aktingmu ini, ya? Buka matamu dan lihat dia. Apakah dia terlihat seperti orang yang mampu membeli Bovaro, apalagi yang buatan khusus? Lily, harus kuakui, kamu memang tidak terlihat seperti tipe orangnya. Mampu membeli jam tangan seperti ini, maksudku. Orang-orang sekarang bisa berpura-pura menjadi apa saja. Miskin bukan masalah sebenarnya. Yang bermasalah itu hari yang busuk. Maksudku, lihat dirimu. Buat apa berpura-pura kaya? Bahkan berpura-pura jadi orang terkaya di seluruh Etheria. Wah, kamu memang penuh kejutannya. Pertunjukan yang cukup bagus, ya? Apapun yang kamu pikirkan, itu tidak akan mengubah fakta. Anakku ini adalah anak Ethan. Oh, benarkah? Kalau begitu telepon Tuan Blackwood sekarang juga. Baru mungkin kami percaya padamu. Kenapa HP-nya mati? Justru sekarang? Pasti Lily membutuhkanku untuk sesuatu. Segera ke Menara Fortune, sekarang. Ya, Pak. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Diamakin sedang sibuk. Lily, apa wajahku terlihat seperti Ada Tulisan bodoh? Aku orang yang buruk sekali. Maafkan aku, Lily. Senang bermain-main? Kalian berdua pikir bisa mempermainkan kami? Untuk menipu kami, kalian bahkan membeli replika kelas atas. Sayang sekali, bagaimanapun bagusnya barang palsu itu, tetaplah barang palsu. Tidak akan pernah pantas ditampilkan. Megan. Kamu benar-benar tidak ingin melakukan itu. Jam tangan ini, kamu tidak mampu merusaknya. Aku tidak mampu, pacarku bisa membelikanmu satu truk penuh. Sesederhana itu. Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk berdiri di sini, bermain pura-pura denganmu, tapi aku bisa mengizinkanmu bertemu dengan eksekutif sungguhan di grup Blackwood, yang asli sungguhan. Apa? Hei, sayang. Aku baru saja selesai makan malam. Bisa jemput aku? Aku sedang bekerja. Pulang sendiri saja. Dia sibuk. Kamu akan bertemu dengannya lain kali. Nah, Megan. Pacarmu juga sibuk. Ya? Dia di grup Blackwood, tokoh kunci. Siapa tahu berapa banyak urusan yang harus dia tangani. Dia tidak sepertimu. Hanya duduk-duduk seharian tanpa melakukan apa. Kamu. Tepat sekali, Megan, kita tidak seperti beberapa orang. Sama sekali tidak seperti mereka. Sangat palsu. Pakar Megan adalah eksekutif tingkat tinggi. Lily, ayo pergi. Chloe, sekarang semua kebohonganmu sudah kami buka. Di sini, jangan berani-beraninya kau mengkol. Di sekolah besok, kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. Konsekuensi apa? Baiklah kare begitu. Aku akan keluar. Apa? Chloe, tunggu. Ayo pergi. Chloe, apa kau sadar? Apa yang kau katakan? Seluruh panti asuhan kita
hanya bisa mengirim satu orang ke kuliah. Kau, dan sekarang kau mau membuangnya begitu saja? Aku tahu semua itu. Tapi apa yang harus kulakukan? Mereka punya semua kekuatan dan koneksi. Orang-orang seperti kita, dari panti asuhan. Bahkan tidak punya orang tua, apalagi kekuatan atau pengaruh. Maafkan aku, Lily. Aku tahu kau melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi, dunia ini milik orang-orang seperti mereka. Kita tidak punya peluang melawan mereka. Pasti ada jalan. Kau harus menjadi Nyonya Blackwood yang asli. Kalau tidak, orang sepertimu hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Mengintimidasi yang lemah, menjilat yang berkuasa dan menginjak yang lemah. Megan, ku akan membayar un zucchini. Aku membayarnya? Kalau kau mau Megan kami membayar harganya, kau harus tunggu sampai kau dapat hak untuk mengatakan itu. Kakak, kau boleh menghinaku sesukamu, dan aku akan menahannya. Tapi Lily, aku yang memaksanya datang, padahal dia tidak mau. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Aku mohon, jangan ganggu dia. Lihat, dia akhirnya mengaku. Yang disebut-sebut Nyonya Blackwood ini sebenarnya Kuma Penepu belaka. Tuan Blackwood mungkin bahkan tidak tahu kalau dia sudah menikah. Apalagi, dia punya anak yang belum lahir. Tentu saja tidak. Bahkan Megan belum pernah bertemu Tuan Blackwood dengan penampilan lusuhnya itu. Bahkan jika Tuan Blackwood benar-benar melihatnya, dia pasti akan sangat jijik, sampai-sampai bisa muntah. Jaga mulut kalian. Tidak semua orang layak untuk bertemu Tuan Blackwood. Menyebut namanya bersama Tuan Blackwood hanya akan mencoreng namanya. Lagi pula, dia sedang mengandung anak bajingan di perutnya. Hey Lily, boleh minta nomor teleponmu? Aku masih jomblo. Aku tidak keberatan kalau kamu sudah punya anak, asalkan kamu mau menyerahkan bayinya. Setelah lahir, jangan khawatir, aku pasti tidak akan merendahkanmu. Wah, lihat siapa yang begitu bersemangat. Ingin jadi pahlawan. Memuakan. APA masalahnya. Bahkan sampah sekalipun. Pasti diker banggi lalat. Jadi kalau kalian sudah lama mengerubungi Megan, selama ini, masih belum kenyang? Apa katamu? Beraninya kau menyebut Megan kami sebagai sampah? Model terbaru sedan mewah. Ini adalah edisi terbatas. Harganya lebih dari 4 juta rupiah. Aduh, nyebelin banget. Katanya nggak mau jemput aku, tapi malah ada di sini. Megan, apa ini? Mobil pacarmu? Yang benar? Bukannya pacar Megan, cuma seorang eksekutif? Gimana dia bisa beli mobil kayak gini? Gila. Kamu tahu apa? Memangnya kenapa kalau seorang eksekutif nyetir mobil bagus? Megan, kamu memang luar biasa. Bisa dapat pria sekaya itu. Pria sekaya itu memperhatikan Megan. Cuma membuktikan betapa istimewanya Megan sebenarnya. Dia luar biasa. Sayang, akhirnya kamu datang. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu ke sini buat jemput aku? Bukannya udah aku bilang, kalau aku lagi kerja, aku masih sibuk. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Siapa itu? Itu pacarnya Megan, yang bukain pintu mobil buat dia? Dia dari grup Blackwood. Masa si itu Tuan Blackwood? Dia mendekat. Tunggu, jangan-jangan dia juga ke sini buat Megan ya? Lily, aku ke sini buat jemput kamu. APA, dia ke sini buat Lily? Aku minta maaf, tadi aku ketinggalan teleponmu. Aku khawatir sama kamu, jadi aku datang buat ngecek keadaanmu. Tuan Blackwood, apakah Nyonya Blackwood langsung saya antar ke rumah keluarga? Tuan Blackwood? ITU Tuan Blackwood. Kalau gitu dia bener Nyonya Blackwood? Lily, beneran itu Tuan Blackwood? Chloe. Dunia ini nggak berputar di sekitar mereka. Entah aku, Nyonya Blackwood atau bukan, kamu harus fokus sama pelajaranmu.
Oak, Lily. Tuan Blackwood. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Megan, sudah kubilang, kamu akan membayarnya. Kamu baru saja menghancurkan jam tanganku yang senilai $1,5 juta. Itu hadiah dari Nyonya. Bagaimana kamu akan membayarnya? Apa? Sayang, tolong aku. Dia yang cari masalah, makanya aku hancurkan jamnya. Tolong aku. Wanita gila. Beraninya kamu menyentuh barang-barang Nyonya Blackwood. Leo, ini pacarmu? Maaf, Tuan Blackwood. Wah, gosip yang seru. Pacarnya Megan ternyata adalah sekretaris suami Lily. Aku tidak pernah menduganya. Tadi kamu kan bertingkah sok hebat, kenapa sekarang kamu berubah sikap? Benar. Megan, kamu tidak tahu sedang beruruzan dengan siapa. Beraninya kamu menyentuh istri Tuan Blackwood. Aku tidak bisa punya pacar seperti kamu mulai hari ini. Kita tidak ada hubungan lagi. APA, kamu putus denganku? Jangan pernah bilang kita saling kenal lagi. Karena kamu menghancurkan barang-barang istriku, kamu harus membayar harganya sepenuhnya. Kalau kamu tidak bisa bayar, kamu akan masuk penjara. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara, Tuan Blackwood. Aku benar-benar tidak bermaksud. Itu mereka berdua. Mereka yang bilang, dia bukan Nyonya Blackwood. Mereka yang bilang bahwa jam tangan itu palsu. Makanya aku hancurkan. Aku benar-benar tidak bermaksud. Bukan aku. Aku nggak ada hubungannya dengan ini. Kami nggak tahu apa-apa. Megan, kamu, jangan berani-beraninya kau tuduh kami. Cukup. Dengerin, kalian bertiga, kalau hari ini kalian gak bisa nyiapin $1,5 juta, gak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Chloe. Chloe, kamu sebaiknya kembali ke sekolah sekarang, dan jangan takut apapun. Oak. Ayo kita pergi. Tuan Blackwood. Lily. $1,5 juta, mau tabungan keluarga kami dikuras habis sekalipun. Kami tetap nggak bisa nyiapin sebanyak itu. $1,5 juta, kita tamat, benar-benar tamat. Ngapain senyum-senyum? Cewek yang dulu kelihatannya gampang banget ditindas. Sekarang, dia sudah belajar membela diri sendiri. Kalau aku masih selemah dulu, gimana aku bisa melindungi anakku? Kamu melakukan hal yang benar. Ada APA? Perutnya sakit. Sekarang juga ke rumah sakit. Keluarga pasien, mohon tunggu di luar. Apa yang terjadi? Bagaimana menantu perempuanku? Selamatkan ibunya. Apapun yang terjadi, kalian harus selamatkan ibunya. Dia mengalami pendarahan hebat. Keadaannya kritis. Ban darah kami hampir habis. Ambil darahku. Golongan darahku sama dengan Lily. Tuan Blackwood, Jongon, kita bisa mendapatkannya dari rumah sakit lain. Lily dalam bahaya. Kita tidak bisa menunggu. Ambil darahku sekarang juga. Ikut saya. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berjalan lancar. Ibu dan bayinya selamat. Syukurlah. Berapa kali lagi aku harus bilang? Aku kasih kamu pekerjaan ini, cuma biar kamu nggak bosen. Nganggur di rumah doang. Tugas-tugas kecil kayak gini, bisa dikerjain orang lain. Nyetokin kopi tuan itu tugas aku. Nyetokin kopi tuan itu tugas aku. Kalau nggak, nanti orang-orang mulai ngomongin. Di seluruh perusahaan ini, Zeleng Leo. nggak ada orang lain. Yang tahu soal kita. Tapi dari yang aku dengar, nggak cuma kamu lagi belajar, buat lanjutin pendidikan. Kamu juga bantu Leo, dapetin beberapa deal gede. Sekarang semua orang di sini. Nggak berhenti muji-muji kamu. Siapa yang berani ngomong jelek sekarang? Terima kasih atas pengakuannya, Tuan Blackwood. Aku cuma akan terus berusaha yang terbaik. Baikku. Udah mulai bisa bilang, ayah, kapan akhirnya kamu mau nerima kita? Kalau gitu, kamu harus terus begitu.
Maaf. Silakan dilanjutkan. Apa yang terjadi? Ada yang menanyakan Nyonya Blackwood di bawah. Ya ampun. Antuk Lily. Kalau begitu aku akan temui dia. Lily. Saya mau temui Lily. Dia putriku. Carrie. Kamu tidak ada janji temu. Tidak boleh masuk. Saya mencari putriku. Saya perlu janji temu. Mau minggir atau tidak? Beranti. Kamu mau temui siapa? Nama saya Linda. Saya mencari Lily. Itu aku. Ada apa ini? Lily. Anaka sayang. Akhirnya aku menemukanmu. Ibu? Ya, kamu adalah darah dagingku sendiri. Putriku sayang. Aku tahu dari Direktur Evans di panti asuhan bahwa kamu bekerja di sini. Kamu benar-benar ibuku? Ya, aku ibumu. Kamu tidak bisa membelakanku sekarang. Kamu meninggalkanku. Kenapa sekarang baru mencariku? Aku tidak punya pilihan. Kami miskin. Aku punya kamu dan Dylan. Dia saudaramu. Kalian berdua kembar. Kami kuma tidak mampu membesarkan kalian berdua. Kembar? Jadi, kamu cuma membuang. Aku. Lily maksudmu apa? Tidak ada ikatan apapun antara kita. Pergi saja. Beraninya kamu menyangkal ibumu sendiri. Seperti itu, apa kamu bahkan tahu, saudara Dylan selama ini bersembunyi dari debt collector, lari ke sana kemari, sudah berbulan-bulan, dan dia masih belum pulang. Dan kamu di sini, hidup enak di perusahaan mewah ini. Bersembunyi dari utang? Jadi itu sebabnya kamu kesini. Beri aku 200.000 rupiah, aku akan pergi begitu dapat uangnya. Mimpi. Tidak mau memberikannya? Aku tidak punya 200.000 rupiah. Dan punya pun. Aku tidak akan memberikannya padamu. Baik. Aku sudah cari tahu. Beberapa tahun terakhir ini, kamu menyumbang banyak uang ke panti asuhan itu. Tapi sekarang kamu pelit, memberi 200.000 rupiah ke ibumu sendiri? Kamu masih manusia nggak sih? Berapa banyak aku menyumbang ke panti asuhan? Bukan urusanmu. Baiklah kalau begitu, putri yang menyangkal ibunya sendiri. Hari ini, aku mau lihat apakah di dunia ini masih ada keadilan. Semuanya, lihat, tolongin orang tua seperti aku. Depak dan Catalan, apakah tidak ada keadilan lagi? Linda. Ini adalah perusahaan. Kami tidak boleh berdua keributan di sini. Perusahaan siapa ini? Satpam, keluarkan wanita ini dari sini. Urus saja urusanmu sendiri. Apakah kamu, pria brengseknya, semuanya? Lihatlah, Lily adalah putriku. Dia dan pria jahat ini sedang berselingkuh. Mereka meninggalkan putraku yang malang, terbebani dengan segunung utang. Dan sekarang mereka berusaha untuk menganiaya seorang nenek tua sepertiku. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Sudah kuduga ada yang tidak beres dengan Lily itu. Dia baru saja datang ke sini, langsung dapat proyek besar. Pantesan dia punya akal busuk. Itu yang kukatakan, dia bahkan tidak mengakui ibunya sendiri. Sungguh tak berperasaan. Linda, kalau kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Tidak mau bersikap baik. Ya, semuanya, datang dan Akemaila. Putriku sendiri akan memukulku. Selama bertahun-tahun, Lily, aku memberikan segalanya untukmu. Aku selalu khawatir kamu kelaparan atau kelelahan. Aku memperlakukanmu seperti putri raja, melayanimu dengan sepenuh hati. Lily, bagaimana bisa kamu begitu tak berperasaan? Kamu melayani aku? Betul. Penampilan bisa menipu. Dia terlihat manis dan polos. Siapa sangka hatinya begitu busuk? Betul, orang seperti dia seharusnya tidak pernah dilahirkan. Linda, sayang sekali kamu tidak jadi aktris. Kalau kamu mau membuat hidupku sengsara, aku akan pastikan hidupmu juga sengsara. Siapa yang berani membuat masalah di grup Blackwood? Tuan Blackwood. Akhirnya Tuan Blackwood datang. Kalau Tuan tidak segera datang, reputasi grup Blackwood bisa hancur karena wanita ini. Ya, betul. Lily ini adalah putri dari wanita ini. Dia bahkan tidak mau mengakui ibunya sendiri. Benar-benar orang tak tahu berterima kasih. Satpam,
Masukkan dia ke daftar hitam. Usir dia dari kota Adheria. Tuan Blackwood, saya salah. Kasihanilah saya, Tuan Blackwood. Jadi kamu, Tuan Blackwood dari grup Blackwood? Dan kamu siapa? Tuan Blackwood, dia tidak baik. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Berbuatlah yang benar untuk nenek tua ini. Dan biarkan dia Catelyn. Iya. Dia itu jalang, yang tidak pantas bekerja di grup Blackwood. Sebaiknya Anda sadar, Tuan Blackwood, jangan tertipu oleh wanita jahat ini. Lily. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya. Benar sekali, dia sangat tidak sopan. Dia tidak pantas bekerja di grup Blackwood. Pecat dia. Sekarang. Seseorang memang harus dipecat. Tuan Blackwood, Nona Lily tidak ada hubungannya dengan ini. Para pembuat onar ini, seharusnya sudah lama pergi. Sampah seperti ini, bagaimana mereka bisa masuk ke grup Blackwood kalau sampai merekrut orang seperti ini lagi? Leo, kau yang akan bertanggung jawab padaku. Tuan Blackwood, aku sudah setia pada perusahaan. Kenapa memecatku? Berani-beraninya kau memfitnah istriku sendiri? Kau pikir, aku akan mempertahankan orang sepertimu? Dia itu Nyonya Blackwood? Satpam. Bawa nenek tua ini ke kantor polisi. Itu mengganggu ketertiban umum. 30 hari penahanan. Lily, tolong, demi ikatan kita, sebagai ibu dan anak, lepaskan aku kali ini. Tolong? Aku mohon padamu. Aku berjanji, aku tidak akan mengganggumu lagi. Lepaskan ibumu kali ini saja. Mama, kau adalah ibu Dylan, bukan ibuku. Kau meninggalkanku, membiarkanku kedinginan. Kalau bukan karena Direktur Evans, Yang menampunku. aku pasti sudah mati kelaparan atau kedinginan. Sekarang putramu punya utang. Kau baru datang mencariku? Itu sudah nasibmu karena terlahir perempuan. ITU memang takdir. Bukan salahku. Jadi hanya karena aku perempuan, aku tidak layak hidup? Linda, kau pikir aku akan membantumu? Kau. Aku pergi. Kau baik-baik saja? Kita sudah sampai. Sedang apa kau? Membantu memasang sabuk pengamanmu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Buatku, mereka, bahkan bukan orang asing. Masa mereka bisa menggangguku? Lily, kalau tidak segera turun, kamu akan terlambat kerja. Sebentar. Kamu mau kerja pakai baju seperti itu? Mulai sekarang aku akan berpakaian seperti ini. Kalau kamu berpakaian seperti ini, bisa memberi kesan yang salah pada pria lain. Aku sudah bulat tekad. Dulu aku terlalu banyak berpikir, selalu mengutamakan orang lain. Makanya orang rendahan itu meremehkanku. Mulai sekarang, aku akan mengutamakan diriku sendiri. Aku akan pakai apapun yang kuinginkan. Kamu benar soal itu. Tapi kamu terlalu cantik memakainya. Ganti saja dengan gaun yang lain. Tidak mungkin. Aneh sekali. Hai. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ya sudah, simpan saja. Jangan bilang aku nggak ngasih tahu ya. Kalau aku kasih tahu semua orang, kalau kamu itu cewekku. Enggak, aku bukan. Lily, aku nggak percaya kalau kamu nggak suka sama aku. Nyonya Blackwood, Ethan Dimana, begitu dia pulang kerja hari ini. Langsung kabur dari sini. Dia lagi kengken buta.
Dialagi Cancan-Buta? Ya, dia bilang sama aku, kalau kamu mungkin emang gak suka sama dia. Jadi, dia mutusin saat itu juga, buat berhenti ganggu kamu. Makanya, dia kencan buta. Aku mau ke toilet. Oak. Kamu siapa? Ai, kamu lagi kencan buta sama Ethan? Kamu kenal dia? Oh, kita udah kenal dari dulu. Kita punya anak bareng. APA. Maaf ya, bikin kamu nunggu. Udah punya keluarga lengkap masih kencan. Dasar brengsek. Hogal kamu ikut kencan buta. Memempanta. Senang? Sangga. Ada apa, Tuan Blackwood? Tidak senang? Lihat, aku tadi memeluk wanita cantik. Begitu dekat sampai hampir bisa kurasakan. Lalu dia menghilang. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa merasa senang? Untuk pria sepertimu, Tuan Blackwood, wanita yang mengejarmu, pasti mengular sampai ke Valoria. Dan Sol wanita cantik. Kalau kamu mau, seharusnya tidak sulit sama sekali. Sayangnya, tidak ada satupun yang kuinginkan. Lalu apa yang kamu mau? Apa yang ku mau? Bukankah itu sudah jelas? Lily? Tidak jelas bagiku. Akulah yang minta ibu memberitahumu kalau aku akan datang ke kencan buta ini. Maksudmu apa? Aku tahu kamu pasti akan datang. Kenapa? Karena kamu suka padaku. Mimpi kali. Kamu baru saja merusak kencan butaku. Kalau bukan karena kamu suka padaku, lalu karena apa? Aku cuma tidak mau gadis malang itu jatuh ke tangan pria sepertimu. Kamu cemburu. Aku tidak. Masih saja menyangkal? Matamu sudah mengatakannya. Lily, aku nggak cuma mau jadi ayah dari anakmu. Aku mau jadi suamimu. Kamu ngomong apa sih? Lily, kamu pasti tahu maksudku. Aku nggak ngerti maksudmu. Tahu, kok. Kamu cuma takut mengakuinya. Karena kamu takut terluka lagi. Selama ini, kamu hidup di lingkungan yang gak aman, terjebak di dalamnya. Kamu takut perasaanmu gak dibalas. Kamu takut ditinggalkan lagi. Ethan. Lily. Aku akan selalu setia padamu. Lily. Aku sangat tergila-gila padamu. Apapun yang terjadi, nggak ada yang bisa menghentikan aku untuk mencintaimu. Aku akan menunggu selama yang diperlukan untuk menerimaku. Lily. Aku sudah selesai menunggu, Eden. Aku sangat menyesal karena membuatmu menunggu selama ini. Jadi, tidak ada lagi penantian? Benar. Tidak ada lagi penantian. Kita pernah di sini setahun yang lalu. Setahun yang lalu? Aku sudah memimpikan hari ini. Ethan. Terima kasih. Aku ingin menikahimu. Ini bukan hanya keputusan yang diperhitungkan. Ini karena kamu. Lily, sepanjang hidupku, aku sudah bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang dangkal. Ada yang mendalam. Tapi saat kau masuk ke dunianya, aku sadar bahwa ada seseorang yang secantik dirimu. Kau tidak terlihat. Segalak, venant pilanmu. Maukah kau mempertimbangkan untuk menikah denganku? Tak ada yang lebih penting darimu. Lily, menikahlah denganku. Ethan. Tapi kau tidak keberatan dengan latar belakangku yang sederhana. Dan bahwa aku tidak punya orang tua? Itu bukan salahmu, Lily. Beri aku kesempatan lagi. Beri kita kesempatan lagi. Menikahlah denganku. Ya, aku mau.